Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita sudah melakukan PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, untuk selanjutnya nanti hasil dari PTS itu saya bahas kembali ya soal-soalnya, dan insya Allah akan ada video selanjutnya yang saya kirimkan melalui wali kelas masing-masing agar nanti siswa atau anak-anakku semuanya bisa mempelajari secara mandiri hasil dari penilaian tengah semester yang kemarin. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita langsung lanjutkan saja materinya ya, karena materinya tentu masih lumayan banyak sebelum nanti kita sampai ke penilaian akhir semester. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari di bab 4 ya, mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Baiklah, struktur dan fungsi tumbuhan kita akan pelajari ada 3, yaitu ada akar, batang, dan daun. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi akar. Oke, jadi akar merupakan organ yang tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Nah, tidak memiliki buku-buku. Nah, jadi tidak memiliki buku-buku ini maksudnya itu tidak memiliki ruas-ruas ya, ruas-ruas seperti pada batang bambu misalnya. Kemudian ada tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warnanya tidak hijau atau keputih-putihan atau kekuning-kuningan dan memiliki bentuk yang meruncing. Nah, jadi akar ini ciri-cirinya itu tentu yang pertama itu tidak berwarna hijau ya, karena pada akar tidak terdapat klorofil atau kloroplas sebagai fungsi untuk fotosintesis. Kemudian warnanya tidak hijau sudah, kemudian tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air karena sesuai dengan fungsinya ya. Akar itu untuk mengambil atau menyerap air dan garam mineral sebagai bagian nutrisi tanaman. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui mengenai fungsi akar. Baiklah, akar memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuhan pada tanaman atau medium tumbuhnya. Nah, jadi fungsi akar itu juga sebagai penegak atau menambatkan tubuh tanaman ya. Jadi tanaman itu tidak mudah roboh. Kemudian menyerap air dan garam mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Nah, jadi fungsi akar ini adalah menyerap air dan garam mineral ya sebagai nutrisi atau sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian pada beberapa tumbuhan akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi yang pertama yaitu menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi tidak semua akar itu memiliki fungsi yang sama. Misalnya saja ada akar-akar yang memiliki atau termodifikasi menjadi tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman singkong dan bengkoang. Kita tahu ya, tanaman singkong itu kan buahnya ada di bawah tanah ya, di akarnya ya. Nah itu dia hasil dari modifikasi akar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada juga yang termodifikasi untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas ya, misalnya tanaman bakau. Nah, tanaman bakau ini juga sama ya, akarnya tidak untuk mengambil air dan garam mineral, tetapi termodifikasi sebagai alat pernafasan. Kemudian kita mengenal jenis-jenis akar ya. Jenis-jenis akar ada 2, yaitu ada akar tunggang seperti ini contohnya ya, akar tunggang. Kemudian ada akar serabut. Nah, kalau akar tunggang itu ciri-ciri yang paling terlihat itu ada akar inti di tengahnya ya. Kemudian ada akar serabutnya di sampingnya. Nah, sedangkan akar serabut itu tidak memiliki akar inti, jadi hanya akar serabutnya saja yang menyebar ke samping ya.
Nah, akar tunggang ini biasanya terdapat pada tanaman dikotil seperti pohon mangga misalnya, atau pohon pepaya yang daunnya menjari ya, menjari atau menjala biasanya. Itu tanaman dikotil dengan akar tunggang. Kalau akar serabut itu biasanya terdapat pada tanaman monokotil, di mana daun ciri dari tanaman monokotil itu daunnya sejajar dan biasanya memiliki ruas-ruas ya, seperti misalnya pohon jagung. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai struktur akar atau bagian-bagian dari akar. Oke, bagian dari akar yang pertama adalah epidermis. Apa itu epidermis? Nah, epidermis yaitu bagian terluar akar yang terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun rapat. Nah, jadi yang namanya epidermis ini adalah bagian terluar ya, bagian terluar dari akar. Nah, epidermis ini biar nanti anak-anakku semuanya menghafalkannya mudah. Epi itu kan artinya luar ya, sedangkan dermis itu berasal dari kata derma, artinya kulit. Jadi epi itu luar, derma atau dermis itu kulit. Jadi kulit yang berada di bagian luar akar. Nah, itu namanya epidermis. Nah, epidermis ini terdapat rambut akar ya. Nah, ini contohnya di samping ini rambut-rambut akar nih yang ada di sampingnya. Nah, rambut akar ini berfungsi memperluas bidang penyerapan serta menyerap air dan garam mineral ya. Jadi kembali lagi ke fungsi akar yang pertama, yaitu menyerap air dan garam mineral melalui rambut-rambut akarnya. Kemudian selanjutnya di bagian yang kedua adalah korteks. Nah, apa itu korteks? Korteks adalah bagian dalam setelah epidermis dengan dinding sel yang tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Nah, korteks ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini tadi ya fungsi lain dari akar selain sebagai tempat atau media untuk mengambil air dan garam mineral, akar juga dapat berfungsi sebagai tempat cadangan makanan maupun sebagai alat respirasi ya. Nah, untuk cadangan makanan ini biasanya terdapat di korteks di sini ya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai epidermis ya di bagian luar ini. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam itu ada korteks. Korteks jadi bagian terdalam setelah epidermis, di mana terdapat banyak ruang antar selnya atau bisa dikatakan banyak rongga-rongganya. Nah, di sini nih. Ini atau di gambar yang sampingnya kita bisa lihat ya. Di sini ya yang berwarna kuning ini ya. Ini kan lubang-lubang seperti rongga ya atau ruang antar sel. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam lagi. Kalau kita tadi sudah mengetahui ada epidermis di luar, ini gambarnya ya di luar. Kemudian masuk ke dalam itu ada korteks, di tengahnya itu masuk ke dalam lagi ke jaringan yang hampir mendekati ke inti, yaitu ada endodermis ya. Jadi endodermis adalah pembatas antara korteks dengan silinder pusat. Nah, silinder pusat yang mana sih? Nah, silinder pusat itu yang ini, yang ada di tengah. Nah, di silinder pusat ini nanti kita akan menemui atau menjumpai flum dan xilem. Nah, fungsi dari endodermis ini yaitu sebagai pembatas selektif yang mengatur masuk bahan-bahan dari larutan tanah ke jaringan pembuluh dalam stel. Jadi endodermis ini berfungsi sebagai perantara ya, perantara masuknya bahan-bahan air dan garam mineral yang diserap tadi untuk masuk ke dalam stel yang nantinya akan diolah atau digunakan sebagai proses fotosintesis melalui xilem dan flum yang ada di jaringan tumbuhan di stel, jaringan dalam atau jaringan silinder pusat dari akar tanaman. Kemudian setelah tadi ada epidermis di luar, kemudian ada korteks di bagian tengahnya rongganya, kemudian ada endodermis di bagian dalam, dan kemudian setelah endodermis, di dalam endodermis itu ada yang namanya silinder pusat atau stele atau stel ya. Jadi silinder pusat atau stel ini merupakan jaringan paling dalam yang menyusun akar tumbuhan. Nah, ini bentuknya ya. Di tengah-tengah ini, namanya adalah silinder pusat, di mana silinder pusat ini terdapat xilem dan flum ya. Jadi xilem itu fungsinya xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke daun sebagai atau untuk
fotosintesis. Sedangkan flum sendiri berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke bagian tubuh tumbuhan yang lainnya. Jadi begini ya bentuknya ya untuk silinder pusat atau stelnya. Jadi di akar dikotil ini stelnya berbeda dengan akar monokotil ya. Kalau akar monokotil bentuknya radial ya, lingkaran-lingkaran, lebih sederhana. Sedangkan untuk akar dikotil ini bentuknya seperti bintang ya. Kemudian kita melanjutkan dari akar tadi, sudah ada akar, kemudian kita masuk ke batang. Nah, batang, fungsi dari batang adalah menegakkan tubuh tanaman ya. Jadi tanaman itu tidak mudah roboh. Kemudian penghubung antara akar dan daun. Nah, ini adalah penghubung dari akar ke daun, itu di tengah-tengahnya ada batang. Kemudian batang juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, batang memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan akar, yaitu pada batang memiliki ruas. Nah, di batang itu biasanya terdapat ruas-ruas ya. Contohnya batang bambu tadi itu ya, ada ruas-ruasnya. Kalau sedangkan di akar itu kan tidak ada ruasnya. Kemudian struktur batang sendiri terdiri dari epidermis. Nah, ini hampir sama ya seperti struktur pada akar, ada epidermis. Kemudian di dalam epidermis nanti ada korteks juga. Setelah korteks ada endodermis dan stel. Nah, ini sama ya. Sebagian besar sama ya untuk struktur akar maupun batangnya. Nah, kemudian kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu seperti biasa epidermis ya. Jangan lupa epidermis itu epi dan dermis atau derma. Jadi kulit bagian luar ya, yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam tanaman. Nah, epidermis pada batang umumnya terdiri atas selapis sel tersusun rapat tanpa ruang. Nah, jadi epidermis ini susunannya itu sangat rapat ya, tidak ada rongga sama sekali dan mempunyai kutikula. Nah, kutikula itu apa ya? Jadi kutikula adalah berfungsi untuk memperlambat kehilangan air pada daun, bunga, buah dan lain-lain sebagainya. Jadi kutikula ini lapisan yang ada di epidermis yang berfungsi agar air yang ada di menempel pada bagian epidermis itu tidak cepat hilang ya, agar tanaman mudah menyerap dan kemudian sebagai bahan dari fotosintesis. Nah, gambarnya seperti ini ya. Epidermis berarti di bagian luar ini. Nah, di bagian luarnya itu merupakan epidermis ya, sebelum nanti masuk ke korteks dan endodermis. Kemudian selanjutnya kita masuk ke korteks. Nah, ini juga sama seperti pada akar. Korteks tersusun atas sel parenkim berdinding tipis, letak selnya tidak teratur dan mempunyai banyak ruang antar sel. Nah, seperti pada akar, korteks pada batang juga memiliki ruang antar sel atau memiliki banyak rongga ya. Banyak rongga. Nah, korteks itu ada di tengah-tengah, ada di bagian luar ya, sebelum intinya atau jaringan stel. Sebelum stel itu ada korteks, sebelum endodermis ya, di tengah-tengah sini. Nah, ini. Nah, di dalam korteks terdapat sklerenkim dan kolenkim yang berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang tanaman. Nah, jadi di dalam korteks ini ada namanya jaringan sklerenkim dan jaringan kolenkim, atau yang kita kenal sebagai jaringan penyokong ya, jaringan penyokong yang berfungsi untuk memperkuat atau memperkokoh batang tanaman sehingga batang tanaman tidak mudah hancur maupun tidak mudah tumbang. Kemudian selanjutnya tadi setelah ada epidermis, bagian luarnya masuk lagi ke dalam korteks yang banyak rongganya, dan di dalam korteks itu terdapat jaringan sklerenkim dan kolenkim sebagai jaringan penyokong. Kemudian di bagian dalam lagi itu ada endodermis ya. Jadi endodermis pada batang tidak begitu terlihat jelas seperti akar karena menyatu dengan korteks. Nah, jadi endodermis pada batang ini berhimpitan ya batasnya sehingga tidak terlihat begitu jelas. Nah, di dalam endodermis ini nanti akan terdapat yang namanya silinder pusat ya. Silinder pusat itu bagian tengah sendiri. Sama seperti akar tadi ada silinder pusatnya ya. Nah, di dalam silinder pusat ini terdapat silem dan flum. Nah, ini sama lagi. Yang namanya silem dan flum itu pasti terdapat di silinder pusat atau stelnya ya. Nah, silemnya juga sama fungsinya, yaitu mengangkut air dan zat hara tanah atau garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan flum itu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh
tanaman ya. Jadi fungsinya sama, mau di akar, mau di batang, bahkan di daun nanti xilem flumnya itu fungsinya sama dan letaknya juga sama ya, ada di silinder pusat. Nah, kemudian ini, tahukah kamu apa perbedaan struktur luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Nah, seperti yang kita sudah ketahui tadi, tanaman itu kan ada dua jenis ya, ada tanaman monokotil dan dikotil. Nah, untuk batang tanaman monokotil itu bentuknya itu seperti ini ya, berruas-ruas. Contohnya ini tanaman monokotil berruas-ruas seperti bambu. Contohnya, kemudian ada tanaman dikotil atau tanaman yang memiliki dikotil atau dua kotiledon ya. Ini contohnya ada pada pohon serikaya, pohon mangga, itu tanaman dikotil semua. Kemudian selanjutnya, nah ini dia biar lebih jelasnya, tanaman yang termodifikasi ya batangnya. Tadi kalau di bagian akar kan ada ya yang termodifikasi sebagai sumber makanan atau cadangan makanan, itu ada ketela pohon ya. Kemudian ada akar yang termodifikasi sebagai alat pernafasan, misalnya tanaman bakau. Nah, kemudian di batang juga sama, batang juga ada beberapa modifikasi atau batangnya itu termodifikasi. Misalnya tumbuhan yang menyimpan cadangan makannya di batang. Nah, kalau tadi di akar ada cadangan makanan, di batang juga ada yang termodifikasi sebagai cadangan makanan. Contohnya apa? Yaitu contohnya ada tanaman ini ya, apa? Tebu, tanaman tebu ya. Tanaman tebu kan biasanya kalau kita konsumsi air tebunya itu berada di batang ya. Nah, itu adalah cadangan makanan dari tanaman yang terdapat di batang ya. Kemudian ada lagi yang termodifikasi pada batangnya, yaitu ada kentang. Nah, kentang itu sebenarnya itu bukan bagian tanaman dari batangnya ya, tetapi termodifikasi sebagai cadangan makanan sehingga membentuk kentang atau membentuk buah kentang ya. Selanjutnya ada tanaman kunyit. Nah, tanaman kunyit juga sama ya, ini termodifikasi pada batangnya sehingga tanaman kunyitnya buah kunyitnya ini cadangan makanan kunyit ini bisa kita konsumsi. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur dan fungsi daun. Oke, sekarang kita masuk ke daun. Tadi kita sudah membahas mengenai akar, batang, dan kemudian yang terakhir adalah daun ya. Nah, daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Nah, tentu saja ya, di daun itu memiliki zat hijau daun atau klorofil ya, karena proses fotosintesis sendiri terjadi pada daun ya. Daun di batang juga ada proses fotosintesisnya kalau berwarna hijau ya, karena terdapat klorofil. Tentu di daun dan di batang juga bisa terjadi proses fotosintesis. Nah, untuk daun ini memiliki beberapa fungsi. Selain sebagai fotosintesis tadi, juga sebagai alat untuk mengambil karbon dioksida ya. Karbon dioksida adalah salah satu bahan utama yang digunakan sebagai bagian dari proses fotosintesis. Nah, yang digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis. Kemudian mengatur penguapan atau transpirasi dan pernafasan respirasi. Nah, ini juga sama, karena nantinya hasil dari fotosintesis itu kan adalah H2O dan O2O, maksudnya H2O dan O2 ya, sebagai proses penguapan air dari H2O dan O2 ya, proses respirasinya hasil dari fotosintesis tadi. Nah, untuk perbedaan struktur dari daun ini ada beberapa ya. Kalau kita tadi telah membahas di akar, batang mengenai tanaman dikotil dan monokotil, tentu di daun juga sama. Daun juga dibedakan menjadi dua tipe ya, ada dikotil dan monokotil. Nah, untuk tipe daun monokotil. Nah, monokotil itu biasanya daunnya itu sejajar ya, bentuknya sejajar ya, mono atau satu, memiliki satu kotiledon. Itu daunnya sejajar. Contohnya ada daun jagung. Nah, sedangkan untuk tanaman dikotil itu atau yang memiliki dua kotiledon itu tanamannya biasanya menjala. Nah, contohnya itu ada pada daun pepaya seperti ini ya. Jadi bisa
gambarkan dengan mudah ya. Dan jangan lupa kalau tanaman monokotil itu pasti akarnya serabut, kalau dikotil otomatis akarnya tunggang. Kemudian selanjutnya adalah struktur anatomi dari daun. Nah, struktur anatomi dari daun juga sama ya, tidak berbeda jauh, tapi ada perbedaan sedikit saja. Epidermis yang paling jelas itu ada epidermis, karena epidermis kan bagian terluar dari suatu tanaman ya, berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh tanaman yang ada di dalamnya. Kemudian ada mesofil. Nah, mesofil itu yang di tengah ini ya, di tengah. Nah, biasanya kita kenal kalau di tengah itu endodermis. Nah, sedangkan di daun ini kita kenal sebagai mesofil. Dan kemudian ada berkas pengangkut. Nah, epidermis ini terdapat di permukaan tumbuhan ya, di permukaan daunnya sini. Kemudian di epidermis juga terdapat stomata ya, tahu stomata ya, yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya gas. Nah, sebagai proses respirasinya, bagian dari fotosintesis dari tanaman. Nah, contohnya di sini. Ini stomatanya di sini ya. Nah, sedangkan di sini bagian luar ini sepanjang ini kan adalah epidermis. Nah, di dalam epidermis ini nanti ada stomata yang sebagai fungsi untuk proses respirasi ya, atau tempat keluar masuknya gas pada saat proses fotosintesis. Kemudian pada tanaman dikotil ya, tanaman dikotil itu yang ini ya, tanaman dikotil ini mesofil atau jaringan yang tengah ini, jaringan yang terdapat di dalamnya itu ada xilem dan flum sebagai media untuk mengedarkan hasil fotosintesis dan mengambil air dan garam mineral ya. Itu termodifikasi pada tanaman dikotil ya, tanaman dikotil. Jadi kalau tanaman monokotil itu setelah epidermis, nah bagian terdalamnya yaitu adalah mesofil, sedangkan di tanaman dikotil itu setelah epidermis, bagian dari luar ini masuk ke dalam itu ada jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spon. Nah, itu sama fungsinya ya. Fungsinya sebagai bagian dari atau bahan atau media untuk melakukan fotosintesis ya, karena di dalam jaringan tiang atau jaringan palisade itu terdapat banyak xilem dan flum. Begitu juga di jaringan bunga karang atau jaringan spon itu juga banyak terdapat xilem dan flum, walaupun xilem dan flumnya tidak sebanyak di jaringan tiang atau jaringan palisade ini. Nah, begitu pembelajaran IPA kali ini pada materi bab 4 untuk struktur tanaman ya. Jadi coba kita evaluasi lagi dari pertama. Jadi tadi kita telah mempelajari mengenai struktur yang pertama itu ada akar. Nah, akar itu ada akar tunggang dan ada akar serabut. Untuk bagian-bagiannya juga sama ya, ada epidermis, ada korteks, terus ada endodermis, dan di dalamnya ada stele ya, ada stel. Kemudian di dalam stel itu ada xilem dan flum yang masing-masing memiliki tugas atau fungsi yang berbeda-beda ya. Kalau xilem itu mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun untuk proses fotosintesis, sedangkan flum berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke bagian tubuh tumbuhan. Kemudian tadi kita masuk lagi ke mana ya? Ke batang. Ke batang itu juga sama ya. Batang itu bagian-bagiannya hampir sama seperti pada daun. Seperti pada akar ada epidermis. Selanjutnya ada korteks. Selanjutnya ada apa lagi? Ada endodermis dan ada stel ya. Nah, itu juga nanti santri-santriku semua harus bisa dipahami strukturnya, fungsinya, kemudian bentuknya seperti apa, kalau xilem seperti apa, flum seperti apa ya. Ini tadi yang batangnya. Batang itu ada di jaringan stelnya atau bagian dalam itu ada flumnya ya di sini ya. Sedangkan xilem yang kecil-kecil. Jadi bedanya xilem dan flum pada saat kita melihat di mikroskop itu biasanya xilem itu bentuknya bulat-bulat yang lebih besar ya, sedangkan flum itu
bulatnya lebih kecil. Nah ini nih contohnya. Nah ini kan lebih besar ya. Ini ada di silinder pusat atau stel di tengah-tengah. Ini silem itu pasti bulatnya lebih besar, sedangkan phloem itu biasanya kecil ya. Kalau pada akar, kalau pada batang itu bentuknya bersebelahan, biasanya seperti ini, radial ya, bentuknya lingkaran. Pokoknya antara silem dan phloem itu biasanya berdampingan. Kemudian tadi kita sudah membahas masalah akar, batang, dan daun ya. Daun juga sama seperti akar dan batang. Untuk strukturnya ada epidermis, ada mesofil ya pada tanaman monokotil. Kalau tanaman dikotil itu adalah jaringan tiang atau palisade, dan jaringan bunga spon, ada bunga karang atau spon ya, jaringan spon termodifikasi. Tapi fungsinya juga sama, fungsinya itu di dalamnya ada silem dan phloem juga. Kemudian yang terakhir adalah berkas pengangkut ya. Berkas pengangkut ini juga sama ya, mengangkut hasil fotosintesis. Itu saja pada materi kali ini. Materinya cukup sederhana, tapi nanti anak-anakku semua dimohon untuk mempelajari lebih lanjut secara mandiri, bagian-bagiannya secara lebih detail, kemudian fungsi-fungsinya juga ya. Semoga kita bisa diberi kemudahan dalam mempelajari IPA, dan anak-anakku semuanya tetap semangat, dan insya Allah nanti akan ada pembahasan atau video lanjutan dari soal-soal PTS yang kemarin, agar sebagai materi tambahan untuk semester ini. Baiklah, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai tanaman juga, struktur tanaman. Kita melanjutkan ke bagian yang lain ya, ada bunga, kemudian ada proses fotosintesis, ada transportasi pada tumbuhan, dan gerak pada tumbuhan. Nah, untuk gerak pada tumbuhan mungkin nanti kita bisa skip saja ya, karena gerak pada tumbuhan kita sudah pelajari di gerak di bab sebelumnya ya. Itu kan ada gerak tumbuhan, kita sudah mempelajarinya. Jadi mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita mempelajari mengenai bunga, fotosintesis, dan transportasi pada tumbuhan. Itu saja. Sekian dari Ustadz, mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.